Oh, gimana ini? Oh, anu aja, tema konsep keselamatan aja, gimana? Ah, Ya, boleh. boleh. Konsep Itu keselamatan. boleh. Konsep siapa yang berhak menduduki kerajaan surga ya, Islam apa Kristen, oke? Kita bisa menghayati bahwa Yesus tersalib mati untuk manusia begitu. Dan patung itu pun bisa dihancurkan loh. Enggak, maksudnya kalau gak ada patung, anu tah, masalah tah? Nggak ada patung pun nggak ada masalah Pak Ustadz. Kita kan berdoa bisa langsung kepada Tuhan di mana aja pun kita bisa berdoa. Tapi itu kan supaya lebih kusuk kita berdoa, lebih kusuk, lebih konsentrasi. Itu dia. Bukan suatu penyembahan kepada patung Pak Ustadz. Iya. Tapi larangannya kan Begitu Pak Ustadz. Sudah jelas bisa itu. diterima atau ditangkap Pak Ustadz perkataan saya Pak Ustadz. Iya, tapi jujur anu Palang ya, bukan sedang membandingkan. Tapi kalau saya membaca dalil, memang dalam hal ini saya lebih setuju ke Kristen gitu loh, karena memang alasan teman-teman Kristen kan larangannya di Keluaran 20 itu jelas, maksudnya jangan membuat patung apapun yang menyerupai baik di langit ataupun di bumi atau di bawah bumi sekalipun, itu kan tidak boleh. Itu larangan pertama kan, memang membuat saja sudah tidak boleh. Yang kedua, beribadah, avoda ya, avoda kalau dalam bahasa Arabnya itu avada, abada. Nah itu memang tidak boleh gitu loh. Jadi sejak membuatnya aja tidak boleh. Makanya dalam hal ini saya lebih setuju ke teman-teman Kristen gitu daripada Katolik. Memang dalilnya yang apa sih Pak? Dalil ayatnya itu bolehnya ada patung gitu itu. Bolehnya ada patung gitu itu. Di kejadian ya Musa ya kan ada disuruh buat patung kerup atau patung ular ya. Jadi itu ya. Jadi begitu juga patung yang di Katolik itu bukan untuk disembah. Ya itu sebuah karya seni yang bisa ibadah kita pun lebih kusuk, nggak ada masalah. Bukan, contohnya kalau kita berhala itu kan patung itu jadi kita sembah-sembah, kita apa ya? Kalau patung ular itu kan di Nggak ada suaranya dia. Palang putus-putus Kita nggak bisa. Suaranya putus-putus Palang. Hilang tuh suaranya. Apa ya? Nggak. Halo Pak Jordan. Ada Tuhan. Host, itu suaranya Pak Lang putus-putus ya host ya? Iya, Iya, hilang-hilang tuh suaranya. langsung Bu. Kalau Pak. saya bisa menjelaskan karena saya bukan Katolik. Kalau itu lagi dulu. Aduh, putus-putus Pak. Palang, nggak jelas suaranya. Cek 11 juta. Halo Ustadz Naja. Halo Mas Justin. Wow, kemana aja nih? Nggak pernah kelihatan. Oh, saya memang nggak pernah dilihat sama teman-teman Muslim. Takut mereka. Takut kenapa itu?
nggak ada yang paham ilmu kalam. Oh iya, Mas Justin ini mesti ilmu kalam ya pembahasannya ya. Iya iya, paham paham. Bukan paham. ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Itu kan 90% Indonesia Sunni, ahlus sunnah wal jamaah, Imam Asy'ari. Betul? Oh enggak, tergantung. Kalau dari Jawa ke barat memang iya, tapi kalau ke timur beda lagi, Mas Justin. Masih kayak di Jawa Timur saja sekarang sudah banyak loh yang Maturidi, Hanafi. Sudah banyak. Udah direvisi Sudah, berarti Mas ya Justin, statistiknya ya. Mas Justin sudah belajar yang Maturidi, yang Hanafi. Ya Maturidiyah gitu ya. Itu kan Bukan juga sama Tirmidzi ya. Bukan Tirmidzi, Maturidi. ya Maturidiyah gitu kan. Sama-sama ahlus sunnah kan. Apa bedanya dengan iya. Asy'ariyah? Maturidi lebih ke mazhab Hanafi, kalau Asy'ari itu lebih ke mazhab Syafi'i dalam hal fikih. Fikihnya. Oke. Mas Justin, gimana kalau di timer aja yuk kita diskusi lah, agak diskusi sama Anda ini. Boleh. Tanya hostnya. Iya, siapa yang mau tema apa ini sekiranya dua arah itu? Ini di live kan nggak? Ayo di live kan dong di YouTube Anda. Enggak, saya masih ada di luar kota ini. Wah, kalau nggak di live kan nggak seru ya. Ada tapi teman-teman yang melive-kan yang nonton ini nanti. Oh, tapi ini followernya Ustadz Najwa udah besar nih. Oke lah, TikToknya. Ya iyalah, duluan saya nge-TikTok daripada jenengan. Iya, saya baru bulan lalu. Bulan lalu apa? Dulu sampai hampir 1 tahun yang lalu sudah diskusi sama saya kok. Tanya yang lain-lain mah. Mau diskusi. Ya tektokan aja bahas apa Pak Ustadz. Jangan TikTokan, dah enak nanti tindih-tindihan nanti. Mending ada timer biar gantian enak gitu. Kalau Mas Justin bahas ilmu kalam, monggo. Nanti saya bahas apa ya? Jadi gini. Ya, ilmu Pak. perumpamaan dalam Bible, ilmu perumpamaan. Saya sebenarnya tertarik gini ya. Ini saya bertanya aja lah, saya nggak mau ngegas. Saya ini penasaran sekali selama ini kenapa teman-teman Muslim itu, ya kalau Pak Najwa mungkin bisa menjelaskan ya tentang kalau di dalam Udi Rifa pernah bahas kok ya tentang kesatuan hipostasis di dalam Quran itu loh. Ya mana yang bersifat ya kalam lafsi dan kalam nafsi ya. Kedengarannya sih basi kalau didiskusikan gitu kan di tema ini. Oh, aja nanti Pak Justin temanya firman menjadi buku dengan firman menjadi manusia. Nah, tuh bagus tuh. Nah, ya itu. Selama ini kita sering angkat Ya. itu tapi nggak sampai dalam. Ya, sekarang ini tidak apa-apa, yuk sambil santai-santai. Tapi ada timer aja biar gantian, nanti biar gak tindih-tindihan. Ya, ada moderator aja menengahi lah. Kalau saya udah 3 menit atau berapa di stop. Apa berdua? Sama siapa? Mas Justin, apa satu-satu apa berdua? Biar yang lain gak terkesan nonton aja. Soalnya saya tamu ya, jadi terserah host. Host. Yang lainnya. Ini ada monggo, Pak Jordan bisa temenin Pak Justin, Pak Jordan pakai timer. Pak Jordan Host masabnya tamu, beda sama saya. host ini timer nggak host? Masalah timer hostnya. Aku mah nggak betah jadi timer. Mulutku mah otomatis sudah. Otomatis. Ini mungkin Bang Billy mungkin bisa menemani Mas Justin. Aduh, Beda nggak mau server. Beda server. nanti kau tekan saya aja, saya nggak bisa ngomong, nggak mau saya. Apa? Kau masuk ke bagian ke situ habis. Kalau saya pengennya malah Hajar aja lah. Aku Najwa dengar. sama Kiki Siaan itu seru itu. Ini ada teman saya di bawah, Mas Kirios Mutu Barita. Mungkin beliau naikkan bisa timer atau apa beliau.
Saya Oh, sendiri enggak, nggak apa-apa. dua-dua aja lah. Oh, ini ada Nggak usah elang nih, sombong ada lah elang kau, nih. bro. Aku Ya, diturunkan dulu Mas GG, ganti pasangannya ganti Aku turun, pasangannya. aku turun. Dia sama kadang sesama seiman aja kadang di curang komalini aja, di dia. komalini aja, enggak usah pindah. Di sini aja. pokoknya Di sini kan hostnya baik tuh. Ini ribut sekali sih Bil, suara mobil. Kalau Aku belum Pak ini Jatin, suara kipas angin. bukan Billy. Lagi Pilih di mana? jalan kayaknya itu. Ini Mas Triwira ini gimana? Bisa nggak? Beda server, Bro. Di sini kan kandangnya Wan. Oh. Sama Pak Jordan itu. Ya udahlah kalian dengan Wan saja, saya di penginjil TikTok, kalau memang berani ya naik ke sana. Ngapain penginjil Sini TikTok aja. gak berani? Kita bukan gak berani Pak Justin, tapi menghindari karena curangnya itu loh. Kamu apa sih, Curangnya Cemplok? yang Saya lagi ngomong ke dihindari. Najah kok. Saya aja jauh sebelum ada perbedaan Ini apa sih, pemahaman Cemplok? aja saya nggak mau ke situ. Kamu Kenapa? mau lah. Kita kan tahu. Saya Tahu lagi pilih- ngomong ke Najah, bukan ke kamu. Kita mah tahu pilih-pilih. Mau Oh, orang kita sih, sekarang kamu mah Islam. sekarang pada pinter-pinter. Oh, kita? Kamu Islam? Nggak usah Saya lagi ngomong mana aja? diajarin. Kayak orang gila sih ini orang. Nggak usah Kamu diajarin, Islam. mah sekarang pinter-pinter. Loh, saya lagi ngajak Najah Islam. Kok kamu yang repot? Orang sama Ketawanya ininya ya kan. menjijikan sekali ya. Apa? Or- Mau saya lagi Islam ngomong kah, ke Najah mau kok. saudara seiman kah? Kalau kita nggak adil ya sama aja, bohong. Saya lagi ngomong ke Najah, bukan ke Ya kamu. Kok kamu yang silakan, ya ketawa? apa orang saya dengar. Loh, kamu Najah. Itu Edo, Mbak. ada Mas Justin. Ada Pak Demian itu loh di bawah kan satu server kan? Ini ada orang gila ketawa-ketawa sendiri masalahnya. Iya, ada telepon Itu lagi. Pak Demian Telepon, di terus ada kan telepon. Bijik sih dengerin saya. Pak Orang Demian lagi diangkat ngomong itu biar apa, bisa masuk-masuk, Demian nggak tuh. ada ilmunya. Heran sama-sama Cemplok. Kadang sabar kurang Justin, tahu sabar diri. sabar. Iya, Sabar, kita Bro nggak Edo, kenal, sabar. kita nggak Selamat apa malam namanya. bapak-bapak dan ibu. Selamat malam, Bro Daniel. Apa kabar? Kita Baik. murni apa? Murni edukasi ya kepada teman-teman ya. Jadi kita membahas firman dalam dua perspektif. Nanti Mas Justin mau Enggak. bahas Gini, karena gimana? kalau mau dua dan satu saya sendiri. Kalau mau bahas firman, Oh. karena narasinya teman-teman Wanes kan mereka tidak pada posisi itu. Jadi kalau enggak, silakan kalian diskusi dengan Wanes, saya nonton. Oh ya sudah, Mas Justin saya sama Mas Kirios Muto dah kan Ya berdua udah enak kalian ya. aja, kami nonton Ya. kok. Iya, diskusi kan. Ya, ada yang bisa timer gak teman-teman? Di teman-teman Katanya tadi Mas ada Budi. Damian tadi di bawah. Suruh Damian naik lah. Loh, Pak Jordan bukannya sama Tritunggal juga? Wah, saya ini apa ya? Bagian Pak Jordan ini bagian tim damai. Gini Pak Naja, Pak Jangan Naja, berpindah, ya, Jordan. saya Bang Jordan, jangan gini. berpindah. Ya silakan. Saya ke penginjil TikTok dulu ya karena diundang. Tadi saya pikir roomnya rungkat, jadi saya kesini. Ini udah online lagi. Nanti kalau memang pengen diskusi sehat ya ke sana. Loh, di sini Mas aja. Justin? Jangan pergi. Mereka di sana curang. Ya di sudah, sini aja. ya sudah. Kalian di situ, saya pengen pergi ya. Takut. Gimana, Mas Justin? Kemana Edo? Bukan takut. Bro Edo mau kemana? Takut kalian. Kalau takut saya nggak datangin sini, bro. Takut Justru Billy kalian. nggak Nah, pernah ini ada Mas Demian menampakkan batang hidungnya ke penginjil TikTok. Hah? Curang Aduh, di situ. sana Saya sering diturunin Mas Justin. iya, saya ngomong aja. Ini ribut sekali Nggak suara bisa. Billy. Kau lagi di mana sih, Bill? Ribut sekali. Saya Bill. sering diturunin loh. Saya pernah dikeroyok berapa di sana itu? Diturunin Udahlah. saya. Yang dulu sudahlah, jangan curhat. Kan saya jaminannya. Kenapa kalian kok jadi kayak nakut sih? Kayak Bukan kita tuh nggak pernah begitu. ngerumah aja. Itu masa lalu. Ya, Kita cerita. sudah. Saya mau ke sana karena sana sudah buka. Mohon maaf. Tadi saya pikir rungkat jadi saya ke sini kan. Karena ada Ustadz Naja, saya ke sini. Ternyata room penginjil TikTok ini kembali online ya. Saya nggak enak saya ke sana. Oke. Makasih ya.
Loh, Ya, sudah. gimana ini? Gak jadi diskusi sama saya ini. Takut ya, takut Dengan ya. teman Wanes nggak apa-apa, dengan teman Wanes dulu. Ya saya takut apa terserah kau lagi. Iya, coba berani di kandang. Kalian kan Sama bagai Wanes aja ini kan Elah. perempuan. menggonggong Biar aja. sama Eh, kalian kau juga tadi aja. malam dikeramasin di room Menggogong kamu, kau. bro. Damian itu sudah ada. Damian itu sudah ada. Gimana? Saya lagi malas ini? debat, bro. Mana si Edo nih? Kok Edo malah keluar? Iya. Biasa bro, kalau radikal udah naik dia udah. Aduh, Bro Daniel ini. Aduh, tadi Bro Daniel di bawah aja. Nah, aku baru keluar dari ini komal orang lain sih bang. Oh, ini Bro Daniel yang biasanya sama Herdi itu ya? Oh iya. Oh, ini aman udah kalau jadi radikal bang. Bang, Jadi bang aja. radikal. Oh. Udah jadi radikal sekarang. bukan Parah, bukan Dokter. bukan ekstremis ya, Lari, radikal. Dokter. Padahal saya mau dengar nih Ustadz Naja, Bang Krio ini apa duet melawan tadi Edo dengan Demian. Nanya Edonya Gimana? udah pergi. Atau sama Bang Triwira aja atau Demian terserah. Ayo Mas Demian. Temanya Iya, yang firman Kristen ada dalam yang dua mau ikut perspektif. ya, Pak Yordan. Saya lagi mau Nah, debat. Bro Demian dengan Pak Yordan bisa tuh ini apa Ya. diskusi dengan Kita Bang Krio diskusi dan santai Bang aja Naja. Mas Demian. Enggak. Diskusi aja. Pak Yordan dengan Pak Yordan sudah nggak mau gabung dengan yang sesat. Biarin aja Pak Yordan. Aduh. Pak Yordan ini Trinitas ya, benar nggak Pak Yordan? Ya udah Bro Iya. Demian dengan Ustadz Naja atau Bro Krio, pilih salah satu tuh. 1 lawan 1 kan. Ya, kalau Bang Kurios ini teman Ya, saya ini. Demian, jangan kau paksakan Pak Yordan itu berpihak pada yang salah ya. Jangan kau ganggu. Ya, saya Damian saja. Yo. Pan aja Oke. sama Pamoto. Ya, Boleh, Pak. ayo. Saya- Nggak usah timer ini ya, gimana? Boleh. Kalau timer nanti nggak teratur nanti. Iya, siapa Nggak dong yang mau timer? apa-apa. Nggak apa-apa Damien. Kita sudah tahu Pak Moto kok. Ya, jadi anu ya, per orang 3 menit ya, dipikir-pikir sendiri lah, jangan panjang-panjang. Temanya itu firman ya, perspektif firman di dalam dua agama. Kita santai aja, ngobrol santai. Waduh. Apa Islam dulu, apa Kristen dulu? Ya, kalau masalah firman apa ya ini Pak Jordan saya nggak tahu Wanes atau apa ini jadi Ya kalau konteks ini pasti aku nggak bisa. Sama Pak Damian nggak bisa saya. Gimana? Kalau yang lain boleh, tapi kalau Firman nggak bisa. iya. Oh, gimana ini? Oh, anu aja, tema konsep keselamatan aja, gimana? Boleh. Ya, boleh konsep Oh, itu keselamatan. boleh. Konsep siapa yang berhak menduduki kerajaan surga ya, Islam apa Kristen, oke? Ya, siapa yang menjadi konsep keselamatan di Islam dan Kristen gitu aja. Iya, siapa Ya. yang selamat intinya gitu. Iya, Oke. simpel-simpel aja. Jadi Ya, oke. Bang Naja, Bro Demian ini semacam ini ya, kayak ya pemberitahuan aja sih, supaya konsep yang dipaparkan bukan narasi yang apa ya, yang itu tadi mempolemikkan. Saya rasa itu nggak perlu. Oke? Jadi Oke, masing-masing jadi- mempertanggungjawabkan konsepnya. Oke. Itu aja sih. Ya, nanti saling bertanya gitu aja. Jadi pembuka pertama Betul. kita jelaskan keimanan masing-masing. Per orang itu ya 3 menit lah, jangan banyak-banyak. Jadi nanti kita saling bertanya gitu aja. Ya, boleh. Oke, monggo Kristen dulu. Tafadhol, Mas Demian. Kristen duluan. Saya duluan ya Pak siapa Jordan ya. Ya, lanjut. Oke. Ya, konsep keselamatan di dalam kekristenan yaitu Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesaya 43 ayat 11.
Aku Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di dalam kekristenan ada konsep yang namanya penebusan dosa. Kenapa ada penebusan dosa? Karena adanya dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, makanya Tuhan sebagai penyelamat datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kejadian 1 ayat 17. Kejadian 2 17, sorry. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa segala buah pohon di dalam Taman Eden boleh kau makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kau makan. Sebab pada hari yang kau memakannya, maka engkau akan mati. Jadi upah dosa itu adalah mati, dan Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan. Nah, konsekuensinya mereka harus menanggung, yaitu mengalami yang namanya kematian kekal, bukan hanya kematian secara jasmani. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan dia telah kehilangan citranya, maka Tuhan menjanjikan Mesias di dalam Kejadian 3:15 bahwa Mesiaslah yang akan menyelesaikan dosa itu, yaitu dia akan meremukkan kepala si ular itu dan si ular akan meremukkan tumitnya. Dan seluruh para nabi bernubuat bahwa Mesiaslah yang akan datang menebus dosa, yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Misalkan Yesaya 53 ayat 10 bahwa Mesiaslah yang akan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan kemudian Yesus datang menggenapi nubuatan-nubuatan itu bahwa dia sebagai sang Mesias, dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Markus 10:45 Yesus berkata, sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yohanes 3:16, karena sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi konsep keselamatan di dalam Kekristenan adalah Mesiaslah yang menjadi juru selamat. Jadi manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan Tuhan menjadi Mosia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Silakan lanjut Pak Jordan. Ya, oke. Terima kasih. Salam shalom. Tentang keselamatan yang sudah disampaikan oleh teman saya ini, itu sudah jelas. Namun dalam proses penyelamatan itu Allah memiliki cara tersendiri, sehingga pengungkapan tentang keselamatan itu dia nyatakan lewat nubuatan. Nubuatan itu di mana itu mengandung misteri, dan hampir setiap nabi itu hanya sedikit saja yang disampaikan kepada nabi tersebut, seperti mengandung bahasa metafora dan lain-lain sebagainya. Dan itu sudah jelas, sehingga konsep tentang manusia yang jatuh dalam dosa itu cara Allah lah yang akan menyelamatkan mereka dengan datangnya Mesias untuk mengorbankan. Terjadi secara kasar ya, ada tukar menukar antara dosa yang kudus jadi tidak kudus, yang tidak kudus menjadi kudus, yang dihukum dibebaskan, dan yang satu mengambil posisi dihukum. Sehingga itulah konsep yang terjadi di dalam karya keselamatan, dan itu perlu jangka waktu, dan itu kita sudah lalui lewat sejarah, di mana bukti-bukti Yesus sudah disalibkan, bangkit dan naik ke sorga. Dan sekarang keselamatan yang sementara kami kerjakan itu adalah ketika kita percaya, maka orang Kristen harus mengerjakan keselamatan itu, yaitu iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, termasuk tidak sombong, rendah hati, ya perilaku yang katakanlah tidak mau menghina orang lain. Nah, seperti itu. Sehingga dalam proses penginjilan ini dia katakan bahwa orang Kristen sebenarnya ini diutus di tengah-tengah serigala, seperti domba ya. Jadi mau tidak mau harus ada sifat pengorbanan. Dan itu berlanjut sampai Tuhan Yesus datang. Dan konsep keselamatan itu yang pasti dan pengenalan akan Allah itu ketika
face to face dengan Tuhan ketika dia datang kedua kali. Ya, itu aja dulu. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Jadi waktu yang dipakai itu 5 menit ya. 5 menit tadi Pak Jordan lanjut dari Demian 5 menit lebih, tapi ya udah saya tetapkan 5 menit aja nanti supaya kedepannya kita genapkan aja waktunya. Silakan Bro Ustadz Najat dan siapa nih? Bro Indra mau ikutan atau Bro Kuryo? Mas sama Mas Kirios, betul, belum. Oke, iya. Oke, silakan. Waktunya dimulai dari sekarang. 5 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi, teori umat Islam ya, dalam konsep keselamatan ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama langsung termaktub di dalam surah An-Nisa ya. Di sana dijelaskan begini, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi orang yang menentang Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada dia dan mengikuti jalan-jalan orang yang beriman ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Kalau orang itu sampai tidak ikut jalan-jalan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka tempat kembalinya adalah neraka. Berarti kan tidak selamat. Konsepnya begitu. Jadi intinya itu beriman kepada seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mengapa? Karena di dalam surah Al-Ahzab tertulis, "Makana Muhammadun aba'a ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Karena Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, Nabi terakhir yang Allah utus kepada umat semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semesta alam. Lalu kita bandingkan dengan ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Kalau memang Nabi Muhammad ini bohong membawakan ajaran Allah, maka jelas akan menemui pertentangan-pertentangan dan ketidakmasuk akalan dalam ajarannya yang tidak akan selaras sanadnya seperti yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Dan buktinya sampai sekarang Nabi Muhammad selalu membawakan ajaran yang namanya tauhid, mengesahkan Allah. Dan ini kalau dikonfirmasi di semua kitab-kitab Abrahamaik, agama Abrahamaik itu sama. Hanya Allah yang kita sembah, tidak ada selain Dia. Makanya di akhir surah Al-Kahfi dikatakan, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, mendapatkan ridho dari Tuhannya, maka beramal soleh, berbuat baik dan tidak menyekutukannya dalam hal penyembahan. Sekian, monggo Mas Mutu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama host, juga kepada rekan-rekan Kristen sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan berdialog dengan kami. Mengenai konsep keselamatan di dalam Islam itu sebenarnya simpel. Simpelnya tuh cukup mengikuti apa anjuran dari Tuhan. Dalam hal ini tentunya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan bahwa harus mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak yang sempat disinggung oleh tadi Ustadz Wafi, Ustadz Naja ini, tidak memusyrikan dia, dengan arti kata baik memusyrikan dia dengan cara menyembah Tuhan atau benda-benda lain atau esensi-esensi lain yang dianggap sebagai pengganti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mensyirikan dalam arti kata bahwa Allah itu di dalam dirinya itu mempunyai rangkapan dan di luar dirinya pun mempunyai rangkapan. Jadi kalau konsep dalam Islam yang kita kenal melalui ajaran nabinya Rasulullah Muhammad SAW itu sebenarnya konsep atau bermuaranya itu semua itu pada keselamatan. Artinya sholatnya untuk
memperoleh apa, ridho Allah, supaya apa, selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan tidak mensekutukan Tuhan ini atau Allah ini dengan mengatakan bahwa dia punya partner, dengan mengatakan bahwa Allah itu jamak gitu, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas disandangkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah. Dan Allah ini ingin semua umatnya itu memperoleh hidup yang selamat. Dengan cara apa? Mengirimkan utusan-utusannya, mengirimkan para nabi, para rasul, dengan tujuan untuk memberitakan kabar gembira, untuk memberitakan keselamatan bagi mereka-mereka yang patuh tunduk terhadap apa yang dikatakan para nabi atau para utusan, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi keselamatan pada stressing pointnya itu adalah mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan tidak berlaku musyrik. Artinya tidak menduakan Tuhan ya. Jadi konsep keselamatan di Islam itu sangat simpel. Itu kurang lebih dari saya. Oke, thank you. Ya, jadi tadi sudah open statement dari kedua ya, kedua narasumber ya, dari Kristen dan Islam. Nah, sekarang kita elaborasi, kita masuk pada Sesi tanya ini jawab. ya, sesi tanya jawab gitu, tentang apa yang tadi dipaparkan barusan. Coba ditanyakan oleh teman-teman Muslim duluan ya kepada teman-teman Kristen. Silakan dari Ustadz Naja atau Bro Kirios. Monggo Mas Ponto dulu. Baik, tadi Bro Demian itu sempat mengatakan bahwa upah dari dosa adalah maut. Nah, pertanyaannya, coba saya sebentar. Nah, Host jika bisa kita dibesarin lihat, enggak kotaknya host? Yang kita Iya. Besarin Yang- layarnya Bro Moto Iya. yang lagi share screen. izin host ya untuk di-expand layarnya. Oke. Ah. Baik. Jika kita melihat dalam 1 Yohanes 5 nomor 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Ilah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang tidak berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Jadi tadi Bro Demian tuh mengungkapkan bahwa upah dari dosa itu adalah maut. Ternyata memang tidak semua upah dari dosa adalah maut. Nah, pertanyaannya, dosa apa yang tidak mendatangkan maut? Simpel aja. Terima kasih. Oke, maksimal 2 ya pertanyaannya ya. Setiap Oke, silakan. Nah, pertanyaan saya begini, Mas Demian dan Pak Jordan. Ini kan temanya konsep keselamatan ya, begitu. Nah, pertanyaan saya, karena syarat tertebusnya dosa itu kan dibaptis ya. Lalu bagaimana pandangan teman-teman Kristen ketika ada anak yang baru lahir dari rahim seorang wanita yang muslimah, lalu dia langsung mati? Anak baru lahir nih, dia mati. Itu masuk surga atau masuk neraka? Kalau surga dalilnya apa? Kalau neraka dalilnya apa? Anaknya orang muslimah nih, bayi, dia tewas atau mati ya. Itu pertanyaannya. Monggo. Oke, udah paham ya Bro Demian, Iya, Bro Jordan? udah. Oke, kalau gitu Ya, langsung oke. saja Saya- dijawab. Silakan. Ya, saya jawab yang pertama, nanti Bang Yura yang kedua ya, gini ya. Bang Yura yang kedua ya, Bang ya. Waktunya saya kasih berapa menit untuk ini?
3 Kalau menit jawab atau? mungkin 4 Bang, kalau jawab. Oh, 4. Oke, silakan kalau gitu. Saya mulai dari Anda bicara. Iya, oke. Gini, tadi Bang Kurios kutip 1 Yohanes 5 mengenai ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut itu ketika kita percaya kepada Yesus dan ketika kita taat kepada firman-Nya karena sudah ada penebusan. Nah, sedangkan kalau yang saya kutip di dalam Kejadian 1 ayat 17 yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, itu ketika Adam dan Hawa mereka diperintahkan untuk tidak memakan buah, dan ketika mereka melanggar konsekuensinya maka mereka harus menanggung dosa itu, yaitu kematian kekal. Nah, tetapi karena Mesias ini sudah dijanjikan, Kejadian 3:15, bahwa dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga manusia yang yang ditetapkan karena dosa untuk kekal di dalam neraka karena adanya penebusan, sehingga manusia itu ketika percaya kepada Mesias maka mereka tidak akan mendapatkan kematian sampai selama-lamanya. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman mereka akan mati untuk selama-lamanya karena tidak percaya. Makanya Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, orang-orang yang tidak percaya kepadanya, maka mereka nggak akan mendapatkan hidup yang kekal, melainkan akan memperoleh yang namanya kematian kekal. Karena Yesus berkata di Yohanes 8, jika kamu tidak percaya, akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Kalau tidak percaya bahwa Dia Mesias yang menebus dosa itu. Saya potong bentar, saya pause waktunya. Pertanyaannya ialah dosa apa yang tidak mendatangkan maut? Silakan lanjut. Iya. Dosa yang tidak mendatangkan maut yaitu ketika kita beriman kepada Yesus, tapi kemudian kita masih melakukan hal yang tidak baik. Nah, jika kita beriman kepada Yesus dan kita masih mau bertobat, maka dosa kita itu tidak akan mendatangkan kematian untuk selama-lamanya. Jadi konteksnya seperti itu. Ya, silakan Bang Yordan. Oke. Silakan pertanyaan kedua dari Ustadz Naja, udah paham atau saya Sudah. Oke, silakan kalau gitu. Oke, ya. Jadi gini, tentang anak yang di luar orang percaya dan ada yang memiliki anak di lingkungan intern orang percaya. Jadi kita ketahui bahwa Yesus pernah dikunjungi oleh anak-anak, dan pada waktu itu murid-murid menghalangi dan Yesus marah. Dengan kata lain, membiarkan anak-anak itu datang. Dan itu bukti bagaimana Yesus diserahkan ketika Dia disunat. Tapi di zaman sekarang ini penyunatan itu memang sudah bergeser. Dengan kata lain, melihat bagaimana Yesus dikunjungi oleh anak-anak, Dia memeluk mereka dan memberkati mereka. Ya, jadi jelas kalau berbicara tentang anak-anak yang orang tuanya percaya kepada Tuhan, itu sifatnya ketergantungan kepada orang tua. Ya, karena dengan kata lain mereka ini belum memiliki tanggung jawab karena mereka belum akil balik. Ya, jadi kalau dia orang tuanya percaya, otomatis anaknya akan selamat. Ya, sekalipun belum mengikuti aturan-aturan yang lain karena dia memang masih anak-anak. Ya, begitu juga dengan orang yang tidak percaya yang punya anak-anak, itu berbeda. Itu akan mengikuti orang tuanya. Jadi sekalipun dia tidak berdosa, tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, namun karena ketergantungan kepada orang tua, maka anak-anak itu akan ngikut orang tua. Kalau tidak percaya ya tidak selamat. Jadi itu aja barangkali kalau kita melihat ya. Tapi masih ada waktu? Udah pas 4 menit. Tapi poinnya udah ditangkap tadi, karena pertanyaannya apakah anak yang meninggal di dalam iman, di luar iman Kristen selamat atau tidak? Tadi Pak Joran udah jawab bahwa itu ikut iman orang tuanya kan. Saya pikir Ustadz aja bisa nangkap ya jawaban tadi. Iya, paham. Oke. Ya. Saya pikir cukup.
waktu udah 4 menit. Boleh teman-teman, saya pikir nggak usah, nggak perlu TikTok ya, ini karena masih bertanya. Nah, dari Bro Demian dan Pak Jordan dari pihak Kristen sekarang balik gitu ya, bertanya sesinya. Silakan. Oke, saya dulu ya. Iya. Saya tadi minggu. Oh, silakan duluan. Pak Yordan, silakan. Oke, gini. Tadi saya mendengar iman kepada Muhammad. Lalu iman kepada Allah ada nggak? Saya tidak tahu siapa yang bernarasi itu, iman kepada Muhammad. Lalu kepada Allah itu seperti apa iman itu? Dan bagaimana dampak dari keselamatan kalau misalnya iman itu mampukah menyelamatkan atau perbuatankah yang menyelamatkan? Atau amal yang menyelamatkan, ya, sehingga saya kaget kok iman kepada Muhammad kok itu yang menyelamatkan, lalu kepada Allah itu seperti apa, ya. Sekarang kalau dikaitkan dengan amal, mana yang lebih penting, amalkah atau imankah, ya, di situ. Itu aja pertanyaan saya. Bro Demian, silakan. Iya, oke. Saya mau tanya masalah mengenai penebusan ya, karena kan teman-teman Muslim mengatakan bahwa tidak ada penebusan di dalam ajaran Islam tentang dosa gitu kan. Nah, ini saya baca dari hadis Sahih Muslim 4971. Dikatakan bahwa nanti orang-orang Muslim akan datang, mereka membawakan dosa mereka sebesar gunung. Kemudian dosa-dosa itu dilimpahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, dalam kata lain bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini menjadi ganti bagi orang-orang Muslim yang membawa dosa mereka sebesar gunung itu. Nah, kira-kira pandangan Pak Kurios dan Pak Najam mengenai ayat ini maksudnya gimana? Hadis ya, bukan ayat. Apakah di Islam juga mengenal yang namanya konsep penebusan dosa? Oke, itu cukup. Oke, silakan langsung aja Ustadz Naja dan Bro Krio kalau udah nangkap pertanyaannya. Oke, saya jawab pertanyaan Pak Jordan. Tadi Pak Jordan bertanya, bisa diulangi Pak Jordan pertanyaannya, simpel aja. Ya, iman kepada Muhammad bagaimana dengan iman kepada Allah? Dikaitkan dengan konteks keselamatan. Oke, begini. Ada kelanjutan, Pak. Kaitkan dengan kelanjutan tentang perbuatan. Kalau iman menyelamatkan, bagaimana dengan perbuatan? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa saya menggunakan ayat yang khusus beriman kepada Nabi Muhammad? Karena kita meyakini sebagai umat Islam bahwa seluruh yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu datangnya dari Allah, yang berkaitan dengan agama ya, syariat, bukan hal pribadi. Kalau masalah beriman, iman itu definisinya Pak Jordan, tasdikun bil qaul wal amal. Jadi memang membenarkan dengan ucapan dan ada bukti pekerjaannya. Memang melakukan amal soleh. Makanya kan di awal saya kan mengutip ya surah Al-Kahfi ayat terakhir kan, wa may yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan keadaan Allah ridho kepada dia, maksudnya di surga, maka falyamal amalan soliha, maka berbuatlah baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah. Jadi tidak menyekutukan Allah saja, tapi perbuatannya maksiat itu termasuk minus. Jadi yang pertama tidak menyekutukan Allah, yang kedua beramal soleh. Nah, masalah iman contohnya di dalam surah An-Nisa ayat ke-136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian billahi kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya, wal kitab, dan kitab suci, alladzi nazzala ala rasulihi, yang telah Allah turunkan kepada utusannya, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad.
Wa may yakfur billah, dan barang siapa yang mendustakan, kafir kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kafir kepada utusan-utusannya, wal yaumil akhiri, dan tidak percaya akan datangnya hari kiamat, maka faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata, yang sangat jauh ketersesatannya. Nah, itu. Jadi memang ayat-ayat ini saya jelaskan bahwa tidak cukup hanya beriman saja, harus ada wal ya'mal amalan solihah, fal ya'mal amalan solihah, harus beramal soleh, berbuat baik, seperti itu. Nah, untuk jawaban Pak Jordan di awal berarti jelas ya, anak bayi yang baru lahir dari rahim seorang wanita yang muslim, maka bayi ini kalau meninggal dia masuk neraka karena mengikuti iman ibunya. Monggo, Mas Moto. Oke. Yang mengenai hadis, Ustadz, mau dilanjut pakai waktu saya? Untuk hadis itu kan bukan penebusan dosa itu, cuma Allah memindahkan dosa-dosa umat Islam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, bukan penebusan ya. Lanjut Mas Moto. Iya. Dan tadi Pak Jordan itu menarik pertanyaannya. Iman, lalu perbuatan itu adalah manifestasi dari iman. Nah, ada yang lebih penting sebenarnya di antara keduanya juga, yaitu ilmu. Nah, jika yang dilakukan seorang muslim, dia paham, dia tahu ilmunya, dia beriman. Nah, dengan ilmunya dan dia itu bisa beriman, lalu dia manifestasikan atau dia implikasikan dengan apa? Perbuatan. Contoh, misalnya dia mau sholat, bagaimana cara dia sholat? Lihatlah Nabi, bagaimana sifat sholat Nabi. Misal dia pengen beribadah lainnya gitu, lihat Nabi pernah melakukan seperti apa. Nah, salah satu kenapa tadi yang Pak Jordan bilang itu bahwa hubungannya apa antara Allah dan Muhammad itu ya jelas bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu berdasarkan apa yang diperintahkan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya kita tuh percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Udah 4 menit. Oh iya, bro. silakan. Siap. Oke. Ya. Oke. Jadi tadi masing-masing udah bertanya ya, dari pemaparan teman muslim maupun teman Kristen. Dari teman muslim udah bertanya ya terkait apa yang disampaikan di awal. Nah, untuk itu boleh dikembangkan lagi tuh Bapak-bapak gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, dari jawaban-jawaban yang udah disampaikan. Kira-kira ada yang mau didalami, silahkan ya, Bro Kurio atau Bro Naja, atau mungkin dibalik dulu ya, dari Kristen, karena tadi barusan jawaban dari teman muslim, bisa aja dari Kristen duluan ya, nggak apa-apa ya, kita balik ya, tukar ya, yang Kristen duluan dulu. Silakan. Lanjut. Ya, gini, saya tanggapi yang tadi Pak Naja katakan. Gini, kalau yang namanya penebusan itu menukar. Ibaratnya begini, saya yang berbuat salah, tapi bukan saya yang tanggung, tapi saya limpahkan dosa saya ini kepada dia yang tanggung. Nah, itu namanya dia yang menebus dosa saya. Nah, kalau di hadis yang tadi, itu kan dikatakan orang Islam akan datang dengan dosa mereka sebesar gunung gitu kan. Kemudian bukan mereka yang tanggung dosanya, tapi orang lain yang nanggung. Yang nanggung itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya kan ada ibaratnya orang Islam yang berbuat dosa, tapi bukan orang Islam yang nanggung, melainkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang nanggung. Nah, itu kan bisa dikatakan sebagai apa namanya, mengganti gitu loh. Nah, kalau mengganti itu bisa dikatakan sebagai penebusan karena dilimpahkan kepada orang lain gitu loh. Jadi kalau tadi Pak Naja mengatakan bahwa itu bukan penebusan, ya saya kurang sepakat itu. Oke. Saya jawab ya. Jadi gini, Mas Demian. Silakan lanjut. Oke. Kenapa saya mengatakan perpindahan ya, dipindah dosanya? Karena konsep di dalam teman-teman Kristen, istilah dari penebusan itu konsepnya begini, Mas Demian.
Tuhan turun ke dunia, dia mati disalib, dan dia sendiri memang yang akan menebus semua dosa. Dia sendiri. Nah, kalau di dalam hadis itu konsepnya agak gitu, Mas Demian. Konsepnya itu ada orang-orang berdosa, orang Islam nih ya. Allah itu tidak mau menebus dosa-dosa orang yang belum bertaubat. Gitu. Allah itu cuma mengampuni ya. Istilahnya beda ya. Mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat. Nah, umat Islam ketika hari kiamat nanti melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu dosa-dosa mereka itu dilimpahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kalau itu Mas Demian mau dimaknai menebus, tidak bisa, karena mereka tidak sedang ingin menebus. Mereka itu mendapatkan limpahan dosa dari umat Islam dipindah kepada mereka. Beda kasusnya dalam Kristen. Kalau Kristen itu memang Tuhan yang mau menebus, memang mau menanggung, kan gitu. Tapi sebenarnya Mas Demian, saya kurang sepakat istilah menebus dosa itu. Saya itu lebih sepakat Tuhan mengampuni. Ya, meskipun di Kristen itu tidak sedang menebus, kalau pendapat saya pribadi ya, bisa dikritik nanti. Nah, kenapa? Tuhan ini ngapain nebus dosa? Orang dari ujung rambut sampai ujung kaki yang menciptakan ya dia. Semua cakrawala ini yang menciptakan ya Tuhan. Bukan menebus. Kalau menebus seolah-olah saya punya hutang nih, yang bayar Mas Mutu. Padahal ya kesalahannya kepada Tuhan kan. Kita berdosa kan dosanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan bukan menebus, tapi mengampuni. Kalau mengampuni saya sepakat. Mungkin itu dulu dari Mas Demian. Wah, kritis sekali, mantap. Silakan dari teman Muslim ya, balik itu ya mengkritisi jawaban dari teman Kristen. Monggo Mas Mutu. Halo, Mas Mutu? Halo, saya kira udah bicara atau masih di mute, sorry. Tadi Bro Demian ini menjelaskan bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa yang diperbuat jika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia berbuat dosa. Nah, apa yang diperbuat gitu? Dosanya apa? Apakah saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu saya membunuh orang, saya bertobat? Apakah hal itu bisa dibenarkan dalam perspektif iman Kristen, bahwa dosa yang saya lakukan meskipun saya membunuh, tetapi saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya tidak akan mendapatkan tanda kutip upah dari dosa adalah maut? Atau saya merampok rumah orang kaya, lalu saya bertobat, sedangkan saya membunuh, saya merampok, itu kan ada implikasi secara liniernya ya terhadap orang yang dirugikan. Nah, bagaimana keadilan tersebut gitu loh? Dan dosa macam apa yang tidak mendatangkan maut? Ini yang masih saya pertanyakan kepada teman-teman Kristen. Terima kasih. Oke, silakan langsung disikat aja teman-teman Kristen. Ya, saya kasih contoh misalkan Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus itu dia bertobat kan, dia itu mantan pembunuh, dia itu sangat membenci murid-murid Yesus. Nah, tetapi ketika dia bertobat, segala dosanya ketika dia melakukan itu semuanya diampuni. Jadi kalau ibaratnya seseorang itu dia ibaratnya awal di masa lalunya dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian ketika dia bertobat, dia percaya pada Yesus dan dia bertobat, maka apapun dosanya itu akan diampuni oleh Tuhan, karena Tuhan itu kasih. Nah, jadi kalau misalkan abang nanya, kira-kira dosa apa saja yang tidak mendatangkan maut? Misalkan nih, saya kasih contoh, saya dulu suka mencuri gitu kan, suka lakukan aneh-aneh. Kemudian saya bertobat gitu kan, saya bertobat dan saya tidak mengulangi lagi apa yang saya lakukan, maka dosa yang saya lakukan itu dosanya tidak mendatangkan maut. Nah, tapi kalau beda halnya, jika seseorang ini dia tidak beriman kepada Yesus kemudian atau dia menghujat Roh Kudus gitu. Nah, maka dosa yang dia lakukan tidak beriman kepada Yesus sebagai Mesias dan menghujat Roh Kudus, maka dosa itu akan mendatangkan maut. Jadi kematian kekal maksudnya. Gitu. Oke.
Berarti khusus demikian ya, khusus dosa yang menghujat Roh Kudus gitu ya. Oh ya. Dan Iya. juga Tahan- tidak beriman tahan- kepada Yesus. Oke, tahan Gini. bentar Bro Demian, Bro Naja. Ini Pak Jordan, ada yang Saya mau bertanya. lebih dispesifikasi gitu. Dosa seperti apa kira-kira? Tadi dari Bro Demian membunuh, nah salah satu. Lalu apa lagi? Ya, di sini kita Mencuri tahu misalkan. bahwa Lanjut. ada dua sebenarnya penafsiran di sini yang bisa saya kasih jawaban. Yang pertama adalah dosa yang tidak diampuni. Yaitu dosa yang tidak diampuni adalah orang yang tidak percaya, di mana tidak percaya saja itu sudah dosa. Ada di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-20 berapa itu? 21 kah? Tidak percaya saja itu sudah dosa. Jadi jelas dosa yang tidak diampuni itulah yang disebut dosa mendatangkan maut. Dengan kata lain tidak percaya. Itu yang pertama. Itu berlaku kepada orang yang tidak percaya. Nah, bagaimana dengan orang yang percaya? Nah, kepada orang yang percaya itu apabila dia melakukan murtad, dengan kata lain menghujat Roh Kudus, itu merujuk kepada dosa intern. Itu murtadlah. Itu aja, Pak. Oke, baik, cukup ya. Oke, silakan di ini tanggapi Bro Naja. Gini, Udah. kami mendalami dulu apa pertanyaan kami di mana Oh ya, masih oh ya, ada sorry. kekurangan. Ya, Iya, kami yang betul, bertanya betul. dulu, Pak. Tadi kan Ya. udah bertanya barusan. Belum. Karena Kami baru menjawab pertanyaan, Pak. Udah bang, tadi kita udah bertanya juga. tadi barusan udah Ya, tapi si Demian. Oh, Tadi dia- Demian, Nah, tadi Demian ini mengkritisi soal apa tadi Demian yang barusan? Penghapus dosa, Hadis, penebusan hadis. dosa yang dipindah. Nah, Loh, atau saya mungkin baru menambahkan, Pak, saya baru menambahkan penjelasan tentang dosa maut itu yang sudah ditanyakan tadi. oh Kemudian iya, saya menjawab. oke. Baik. Kalau begitu Pak Jordan tadi belum menanggapi perihal pertanyaan dia dan jawaban teman-teman terhadap Iya, pertanyaan Bang Jordan. Nah, Pak Jordan silakan tuh menanggapi jawaban yang diberikan teman-teman Muslim. Nanti setelah ini ya. baru teman-teman Muslim ya. Oke, silakan. ya. Di sini saya kaget kenapa di dalam di dalam ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa jika engkau melakukan sholat dan lain-lain itu akan membuat engkau selamat. Dengan kata lain ada juga misalnya mencium batu yang di Mekah sana, Hajar Aswad itu, di mana dosanya diampuni. Sebenarnya yang mengampuni situ imankah atau pengakuankah atau perbuatankah sehingga keselamatan itu bisa terwujud. Sebab saya melihat tadi cuma katakanlah beriman. Yang berdosa itu kalau menyekutukan. Nah, bagaimana dengan perbuatan katakanlah perbuatan amal, karena di situ ada kalimat-kalimat mengatakan dosanya, amalnya atau pahalanya itu diberikan atau masuk di dalam ada sungai-sungai, masuk ke dalam surga di mana di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu, Pak. Oke, lanjut Bro Rio dan Ustadz Naja yang mau menjawab. Gini Pak Jordan, tadi kan saya sudah menjawab sebenarnya ya. Saya kan pakai ayat surah Al-Kahfi, ayat terakhir kan ya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya ridho kepada dia, maka falyamal amalan solihah. Maka beramallah, berperilakulah dengan perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik tentunya mengikuti aturan-aturan agama. Contoh, Rasulullah pernah bersabda, Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan baik itu dapat menghapus kesalahan. Nah, termasuk pekerjaan baik apa? Nah, Rasulullah ini kan memberikan contoh namanya sunnah. Nah, sunnah itu 1, pekerjaan Nabi, 2, ucapan Nabi, 3, hal-hal yang disetujui
oleh Nabi. Termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi, kesunahannya adalah mencium batu Hajar Aswad. Sayyidina Umar pernah mengatakan begini, Pak Jordan, anti ya Hajar la tadur wa la tanfa. Kamu batu, berkata kepada Hajar Aswad ini, kamu wahai batu, tidak bisa memberi manfaat, ya tidak bisa bikin saya bahaya. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltuk. Andaikan aku tidak melihat Nabi Muhammad itu mencium kamu, ngapain aku nyium kamu? Kamu cuma batu kok. Nah, karena otoritasnya adalah Nabi Muhammad, sehingga apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu semua bersumber dari Allah, Nabi Muhammad melakukan cium batu Hajar Aswad. Berarti apa yang pernah dilakukan Nabi itu adalah sunnah bagi umatnya. Nah, ketika sunnah berarti kan baik secara syariat, karena Nabi adalah utusan Allah. Nah, kalau sudah dianggap baik, maka masuk kepada konteks hadis barusan, innal hasanat yudhibana sayyiat. Pekerjaan baik dapat menghapus dosa. Tidak hanya kepada batu Hajar Aswad, Pak Jordan. Sholat juga menghapus dosa. Puasa juga menghapus dosa. Membayar zakat juga menghapus dosa. Jadi semuanya itu hanya wasilah. Karena di dalam surah Ali Imran ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah ridha Allah dengan menggunakan wasilah. Gitu, termasuk wasilahnya seperti sholat dan yang lain sebagainya. Monggo ditambahi Mas Mutu. Iya, yang jadi gini, Pak Jordan ya, mengenai batu Hajar Aswad itu bukan suatu keharusan ya, bahwa Muslim itu harus mencium Hajar Aswad untuk menebus dosa. Nggak seperti itu konsepnya, karena yang dijelaskan Ustadz Wafi itu sudah sangat rinci ya. Bahkan di Muslim kami itu menyingkirkan duri di jalan aja itu bisa menghapus dosa, apalagi sedekah. Banyak ritual kami itu yang bersifat untuk selain mencari ridha Allah tentunya, itu bisa menghapus dosa gitu. Tadi apa, syam atau puasa, salat, itu banyak dijelaskan. Dan ini uniknya gini, jika batu Hajar Aswad aja mampu, logikanya gini, batu Hajar Aswad aja mampu untuk menghapus dosa, maka saya bukan menyinggung, tapi saya minta maaf sebelumnya ya. Kalau Yesus aja istilahnya kalau Yesus aja tugasnya untuk menghapus dosa, ya bagi kami ya itu bisa dikatakan ya setara dengan Hajar Aswad kalau hanya untuk menghapus dosa itu. Jadi ya nggak seperti itu, Pak Jordan ya. Jadi bukan karena kita tuh mencium batu Hajar Aswad itu kita mensyirikan Allah. Dalam arti kata kita menyembah dan beribadah terhadap batu tersebut. Karena yang dijelaskan oleh Ustadz Wafi bahwa sahabat Umar itu pernah mengatakan juga yang tadi dinukil sama Ustadz Wafi, ya engkau ini hanya sebuah batu, tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat, tidak bisa mendatangkan suatu bahaya terhadapku maupun keuntungan terhadapku. Ya batu ya tetap batu, yang menghapuskan dosa tetap ya Allah. Adapun yang mencium Hajar Aswad itu karena yang tadi Ustadz Wafi jelaskan sunnah, bahwa Rasulullah itu pernah mencium batu itu, selesai, khalas. Bukan karena mengharap kita bisa nyium batu itu untuk menghapus dosa, terus kita balik lagi mencium batu itu untuk menghapus dosa lagi, terus dan menerus. Enggak seperti itu. Bahkan itu juga sebenarnya tidak masuk dalam rukun haji untuk mencium Hajar Aswad itu. Gitu, Pak Jordan. Oke, baik. Ya, oke, sekarang dari teman-teman Muslim bisa itu ya lebih dalam lagi tuh Ya. apa yang Mohon dijawab maaf, oleh host. teman-teman. Mohon maaf. Ini berapa putaran lagi? Saya udah ngantuk soalnya. Oke, Ya, terakhir. kalau begitu terakhir dan setelah itu mungkin mau closing Penutup. statement atau ya sekalian ya. Ya, closing statement. Satu kali dan setelah itu closing statement. Ya, Silakan. oke. Saya mau mempertanyakan kepada Pak Jordan. Ini ngenes sekali Pak Jordan ya. Ketika anak yang baru lahir
dari wanita muslimah ternyata kalau dia mati mengikuti iman orang tuanya. Berarti kan masuk neraka tuh. Karena Pak Jordan, anak saya itu 3. Yang nomor 2 meninggal, Pak Jordan. Berarti kan anak saya masuk neraka itu, Pak Jordan. Karena dia baru lahir langsung meninggal. Anak saya sendiri, Pak Jordan. Nah, ini saya ngenes mendengarkan penjelasan Pak Jordan ini. Saya minta dalil, Pak Jordan. Dalilnya di mana? Bahwa anak yang baru lahir, ya, dari rahim seorang wanita muslimah ternyata langsung mengikuti keimanan ibunya. Padahal dia masih belum tahu apa-apa, Pak Jordan. Dia belum tahu Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak tahu masih dia itu. Baru lahir, gitu loh. Masa gak ada toleransi sama sekali? Kan Tuhan Maha Kasih, Pak Jordan. Mungkin itu dari saya. Monggo Mas Moto. Oke, silakan Promoto, malam sekalian. Siap, Bro Daniel. Ini yang tadi saya belum dapat kepuasan ya tentang jawaban tidak disebut secara spesifik dosa yang tidak mendatangkan maut itu seperti apa? Apakah ada dosa besar atau ada dosa ringan? Contoh membunuh itu kan dosa besar tuh karena menghilangkan nyawa. Karena itu nanti terkaitnya dengan aset hadevarim atau 10 perintah Tuhan yang ada yang dicederai di sana gitu kan. Dan apakah misalnya saya mengatakan kepada temannya kamu jahil atau raka, nah itu kan, atau kamu bodoh, itu kan ancamannya jelas tuh. Yesus juga tuh bilang bahwa kamu akan masuk ke dalam neraka. Nah, seperti apa dosa yang tidak mendatangkan maut? Contohnya apa? Contoh spesifiknya apa? Jadi saya pun bisa mendapat pencerahan. Oh ya, dosa seperti ini. Contoh saya tanda kutip menipu orang gitu kan. Nah, itu nggak mendatangkan maut. Tetapi itu pun belum selesai. Nah, nanti liniernya, implikasi pasti ada. Efeknya itu pasti ada. Efek sampingnya itu pasti ada dari orang yang kita rugikan gitu kan. Nah, bagaimana dengan nasib orang yang dirugikan itu? Itu kurang lebih. Silakan teman-teman Kristen. Oke, Ya, saya duluan ya. silakan. Ya. Oke, gini, kalau Pak Kurios Moto mau secara spesifik, maksudnya dosa apa? Misalkan nih misalkan Rasul Paulus pernah membunuh, atau ibaratnya kita kan, ini khusus untuk orang yang beriman kepada Yesus ya, bukan orang yang tidak beriman kepada Yesus. Kalau orang yang tidak beriman, maka sudah pasti mereka akan mendapatkan yang namanya dosa kematian kekal seperti yang tadi dijelaskan di Injil Yohanes itu. Nah, tapi khusus untuk mereka yang ibaratnya beriman kepada Tuhan. Nah, contohnya saya kan, saya dulu pernah mencuri, saya dulu pernah aneh-aneh gini. Nah, dosa saya itu bisa diampuni ketika saya bertobat, ketika saya tidak mengulangi lagi perbuatan saya. Yesus berkata di Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat, maka dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jadi ibaratnya saya dulu melakukan hal-hal yang aneh-aneh, kemudian saya bertobat, maka dosa saya itu akan diampuni. Jadi itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Baik itu misalkan dulu pernah melakukan pembunuhan, dulu pernah pencuri dan sebagainya. Nah, jadi kalau tadi Abang bilang dosa kecil dan dosa besar. Kalau dosa besar di dalam kekristenan itu ketika kamu tidak beriman kepada Yesus dan ketika kamu menghujat Roh Kudus, kalau itu udah nggak ada ampun lagi gitu loh. Tapi kalau kamu membunuh, kamu mencuri dan melakukan hal-hal yang lain dan kamu masih mau bertobat, maka kamu masih bisa diampuni gitu. Seperti misalkan Rasul Paulus gitu ya. Ya, silakan Pak Yordan. Nah, efek sampingnya tadi sebelum ke Pak Yordan, mungkin lebih dijelaskan tadi Efek yang samping ditanyakan ke Bro Krio. Misalnya mencuri, ya kan, ada orang yang dirugikan, dan itu juga berkaitan dengan 10 perintah tuh, jangan mencuri, jangan membunuh. Nah, itu kan ada hukum-hukum yang dilanggar misalnya. Nah, terkait dengan orang-orang yang dirugikan itu gimana gitu? Iya, gini, kalau misalkan ibaratnya saya pernah mencuri sama orang, maka saya harus kalau bisa minta maaf sama dia, saya harus minta maaf gitu loh kepada sesama, karena kita juga diajarkan untuk kasihlah sesamamu. Kemudian bukan cuma kepada sesama, tapi juga kepada Tuhan. Jadi minta maaf kepada sesama dan juga kepada Tuhan gitu. Karena kita kalau mencuri kan, contohnya mencuri, kita bukan hanya melakukan dosa kepada sesama, tapi juga kita melakukan dosa kepada Tuhan. Jadi dua-duanya gitu.
Oke. Ya, Ya, tambahan saya silakan gini. Pak Jordan. Tambahan saya begini. Saya membunuh. Kalau saya tidak percaya, maka dosa itu mendatangkan maut. Nah, saya membunuh kemudian saya percaya, maka dosa itulah tidak mendatangkan maut. Karena ketika saya percaya, otomatis pengampunan itu terjadi. Ya, itu yang perlu Bapak ketahui. Baru yang kedua, saya sudah dijawab tadi, dosa menghujat Roh Kudus itu lain konteks ya. Tapi kan itu ditanya tadi, dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya jelas saja, dosa yang saya lakukan itu ada begitu banyak. Nah, itu tidak dapat mendatangkan maut karena saya percaya kepada Yesus. Nah, saya tidak akan mengalami maut. Sebenarnya itu ya. Oke ya, tadi tentang ayat, bagaimana adakah ayat itu? Itu tidak ada. Saya belum menemukan ayat mengatakan anak-anak yang tidak percaya, anak-anak orang kafir itu tidak selamat. Tapi dari segi ayat-ayat yang saya akan paparkan, ini menunjukkan bahwa memang tidak akan selamat ya. Nih, Efesus 2 ayat 8 mengatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, itu sudah jelas ya. Iman itu adalah karunia daripada Allah ya. Baru di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Salah satunya yaitu dosa yang dikatakan melanggar hukum Allah, yaitu di dalam Roma 14 ayat 23. Dia katakan begini, bagian B, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jelas sekali ya, ini dosa. Berarti anak saya masuk neraka Pak Jordan ya. Dia kan belum bisa beriman, belum ada akalnya gitu loh. Ya, tergantung orang tua. Tapi terus terang kalau Bapak merujuk tentang ayat, itu saya belum menemukan. Mungkin saya tapi dasar teologisnya yang saya pahami dari situ, Pak. Soalnya ayatnya berbunyi setiap orang yang berbuat dosa yang Pak Jordan pakai, sedangkan dia kan belum bisa berbuat apa-apa. Berbuat dosa kan termasuk tidak percaya, Pak. Tidak percaya kan dihukum. Apalagi kalau membunuh, mencuri. Anak saya kan belum bisa apa-apa, kan masih baru lahir. Yang dia tidak lakukan adalah dosa perbuatan. Itu tidak ada pada dia. Tetapi dosa tidak percaya, karena Yesus katakan begitu, karena begini dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang tidak percaya itu apa? Tapi kalau kita naik ke atas sedikit Pak, ke nomor 5-nya, kan Yesus sendiri kan bilang ya, di Yohanes 3 nomor 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Ya tetap aja ujung-ujungnya harus baptis juga sih Pak. Baptisan Pak itu bukan menyelamatkan, tetapi kalau kita diberi waktu, kita harus dibaptis. Contohnya ketika Yesus disalibkan, ada orang yang langsung minta, ingatkanlah aku. Pada waktu itu dia tidak bisa turun dari salib, dia tinggal menunggu kematian. Apakah dia harus dibaptis? Tapi Yesus memberikan jaminan apa? Selamat karena percaya. Maka kami menegaskan bukan perbuatan yang menyelamatkan, tetapi iman. Kalau Markus 16:16 gimana Pak? Yang mana tuh? 16 bunyinya apa Pak? Coba saya cek Markus 16 nomor 16.
Di sana dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, posisi Iya, kan anaknya Ustadz Wafi kan masih kecil nih, belum punya istilahnya akalnya belum tumbuh dengan berkembang gitu ya. Nah, apakah jangan kan gitu deh, misalnya ada teman Kristen, anaknya lahir terus belum sempat dibaptis, dia meninggal gitu. Nah, ini posisinya tadi Pak Jordan itu bilang bahwa dia mewarisi iman dari ibu dan bapaknya, seperti itu ya. Walaupun dia tidak mengalami pembaptisan ya. ya. Jadi kami di sini di dalam keimanan ya, kekristenan, anak-anak itu tanggung jawab orang tua. Belum bisa mandiri tanggung jawabnya di situ, Pak. Itulah perbedaan tetap di situ. Neraka ya. Iya, neraka karena ngikutan tanggung jawab orang tua. Neraka, Berarti Ustadz Naja dan Bro Kuryo harus bertobat supaya anaknya. Berarti Ustadz Naja harus jadi Kristen. Kalau mau anaknya nanti masuk surga. bukan Jadi kan ini pengintilan nih. apa namanya itu, kata Pak Jordan, mengikuti iman ayah ibunya. Seharusnya ketika mengikuti keimanan ayah ibunya, yang menanggung ya ayah ibunya, bukan malah anaknya, karena anaknya nggak tahu apa-apa. Jangankan beriman, berpikir dia belum bisa, mengatakan ABC belum bisa. Kalau memang mengikuti keimanan ayah dan ibunya, maka seharusnya yang menanggung atas dosa itu ayah ibunya. Apakah nanti ada cara ayah ibunya dibaptis lagi sebagai perwakilan anaknya atau yang lain. Jadi bayi ini apa ya? Dia lahir ditakdirkan oleh Tuhan. Dia ada di dunia ini karena takdir dari Tuhan. Gitu loh. Jadi seharusnya ayah ibunya yang menanggung, bukan malah si bayi, kan ngeri nantinya. Kalau di Islam kan, jangankan bayi Islam Pak ya, bayi Kristen aja kalau mati langsung kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Setiap anak yang lahir dari agama apapun dia itu suci, langsung surga kalau meninggal. Bro radikal bisa Sebentar. bisa sharing dari luar nih. Sebentar. Sebentar dulu Bang, sebentar. Oke. Sebentar. Nanti kalau Gini, mau Pak. ini, karena ini Bro Demian, kalau kamu nggak ikuti, kamu masih mau ikuti Bro atau Demian, gimana? Ya, saya tambahkan Demian. satu ayat aja, satu ayat nih. Setelah Bro itu saya Demian langsung mau tidur. Saya udah ngantuk, saya kemarin begadang 2 malam soalnya. Enggak, Bro Demian setuju nggak kalau anak bayi baru lahir langsung neraka? Iya, kalau saya tidak menemukan ada ayat Alkitab yang ngomong gitu, jadi saya nggak percaya. Tapi kalau saya ikuti Matius 19 ayat 14 dikatakan begini, tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau anak-anak kan mereka belum tahu apa-apa gitu loh, sudah pasti ya kata Yesus ya mereka lah yang punya kerajaan surga gitu loh. Nah, kalau ini kan enak tuh Oh, ayatnya. Berarti gimana, beda ya? Bro Demian dengan Pak Jordan beda ya? Bukan, saling melengkapi. Maksudnya Pak. gimana? Makanya, sebentar. Melengkapi apa Pak Jordan? Di dalam ayat ini yang dikatakan oleh Damien, itu Yesus mengadakan apa? Bukan Damien. Oh, Damien. Iya. Yesus melakukan apa kepada anak-anak? Maka gereja, coba lihat ya, baru lahir baru beberapa bulan, ada yang dari Katolik atau apa, itu seringkali melakukan apa? Pemercikan. Mereka mengatakan itu baptisan atau permandian. Ya. Maka ada yang gereja yang lain itu melakukan apa? Penyerahan anak. Jadi waktu masih kecil itu perlakuan orang tua tanggung jawab kepada anak-anak harus seperti itu. Tapi di sini kan ada perbedaan. Kalau misalnya dia kafir, apakah dia ini diajarkan? Kan tidak. Berbeda dengan orang kekristenan. Kekristenan sudah diajar. Baru lahir anaknya apa itu? Permandian, Diajar baptisan, apa? diserahkan. Baru lahir diajar apa Pak Jordan? Kalau anak-anak yang tadi saya tunjukin ayatnya kan mereka nggak dipercik gitu. Tapi Yesus berkata Iya, mereka masuk surga.
Tunggu Pak Damian. Damian itu ayat berapa itu? Tapi apa yang Yesus lakukan di dalam ayat selanjutnya? Coba Oke, Markus oke. berapa? Matius Baik. 19:14. Jawaban Pak Jordan ini ada raja tega sedikit ini. tidak sepahaman dari kubu teman-temanku. Coba lihat. Gak apa-apa ya, ini diskusi. Ya, ya. Bukan untuk saling ya. ini ya Saya mau menjatuhkan, bantah tapi ini, saya mau tambahkan. Sebenarnya saya Putus ya? melengkapi, tapi Pak Damian ini tidak membaca ayat 15. Dia katakan begitu. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Jadi di situ apa? Ada Yesus memeluk, meletakkan tangan. Itu yang dilakukan oleh pendeta-pendeta ketika jemaatnya melahirkan. Gitu. Nggak ada percikan di tengah. Iya, gini Pak, di situ Ya, kalau- ada doktrin masing-masing Pak. Ada organisasi yang memang cuma meletakkan tangan, tetapi ada yang lain melakukan itu. Masih kecil udah dibaptis, dipercik dan lain-lain. Saya sebenarnya menghindar itu. Tapi itu yang dilakukan sebagai Pak tanggung Jordan, Pak jawab Jordan. orang tua kepada anak. Ya, kalau dasar seseorang masuk surga itu hanya lewat baptisan saja, kalau nggak dibaptis ya pasti masuk neraka. Berarti seseorang yang di sebelah kanan Yesus itu masuk neraka dong, karena karena dia nggak dibaptis gitu. Lah, Dia hanya percaya kepada Yesus. justru itulah saya katakan di situ ada orang yang tidak percaya, yang tidak dibaptis, selamat. Jadi baptisan sebenarnya itu bukan menyelamatkan. Iya. Tetapi Nah, berarti kan sama kayak bayi itu, sabar dulu. Bang Jordan. Sabar dulu sebentar. Jadi orang yang sudah percaya kalau diberi waktu harus dibaptis. Beda kalau misalnya ketika dia percaya sudah mau mati, nggak bisa kan? Tetapi kalau masih ada waktu, kesempatan hidup, lakukan itu. Maka itu adalah disebut apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Salah satunya apa? Perintah baptisan, beribadah dan lain-lain sebagainya. Oke. Saya izin pamit ya teman-teman ya. Udah setengah 11 ini soalnya. Oke. Ya, shalom ya. Siap, siap. Assalamualaikum. Tapi Oke. ada ya waalaikumsalam. Pak Tri Tapi mau jawaban Pak menjawab Jordan tadi, ini- menambahkan. Pak Tri